Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Jami atau Rahmah beserta jajarannya, orang-orang tua kami, alim ulama, cek pandai, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW 06, Bapak Ketua RT, terus RT 01, hadirin hadirat, jamaah fardu, sholat maghrib, para tamu-tamu Allah, dan jamaah fardu, sholat isya, insya Allah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman. Lalu Allah berikan kepada kita kekuatan untuk dapat membuktikan iman kita pada hari ini. Kita tunaikan undangan Allah, menjadi tamu-tamu Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan sholat isya insya Allah nantinya akan kita laksanakan bersama-sama. Ini semua dikarenakan karena iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya menjadi dasar orang mau menghidupkan rumah Allah, mendatangi rumah Allah, hanya orang-orang beriman. Faktor lain hanya menyusul menjadi asbab-asbab semata saja. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita masuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan salam ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Jami Rahmah yang sudah sudi kiranya mengundang kami dalam taklim wa ta'lum pada kesempatan bulan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bukan pertemuan perdana kita. Beberapa waktu yang lalu kita pernah berjumpa, bahkan ketika kita sholat Idul Adha, kita juga berjumpa di mimbar ketika kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah di masjid kita. Adapun kajian kita pada kesempatan hari ini, karena banyaknya minatnya hobi dari orang Pekanbaru ini adalah traveling, healing, keliling untuk menghilangkan rasa pusing itu, maka kajian kita pada kesempatan hari ini adalah seputaran bab sholat jamak dan jamak kosong. Bapak Ibu yang kami muliakan, masalah sholat ini bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang sangat amat besar. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 145. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta kamulah kepada Allah atas pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi manusia meminta kepada Allah, minta tolongnya itu dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya amat berat bagi orang-orang yang tak menyadari tentang masalah-masalah sholat itu. Mendirikan sholat itu sangat amat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang tak mau sholat adalah orang yang tak mengerti bahwa saya sesungguhnya dengan cara sholat itulah minta tolongnya kepada Allah. Tetapi kita hari ini jangankan meninggalkan ibadah yang fardu, yang sunnah bahkan kita tinggalkan. Kita katakan sayang deh tadi tidak gape awak ba'diyah maghrib. Sayang tadi dapat tahiyatan masjid. Sayang tadi malam aku tidak mengerjakan tahajud. Jangankan yang wajib, yang sunnah ditinggalkan sayang. Begitu besar makna sholat bagi orang yang khusyuk. Tapi kenapa orang hari ini tak mau mengerjakan sholat? Karena mereka tak memahami dan tak mendapatkan kekhusyukan itu. Apa itu khusyuk? Imam Nawawi mengatakan khusyuk itu
Orang sadar, menyadari dirinya sedang sholat. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Ada pula mungkin orang mengatakan, ada pula orang mentafsirkan, ada orang mengalami, bahkan orang menjalani, mereka berpendapat, mereka berpedoman bahwasanya khusyuk itu di saat orang sholat sudah tak terdengar apa-apa, sudah tak terlihat apa-apa. Apakah itu makna khusyuk? Kalau dikaji secara logika saja, itu sudah jauh daripada kajian-kajian kekhusyukan itu sendiri. Apakah yang disebut dengan khusyuk? Orang sudah tak terdengar, orang menjerit-jerit di kupingnya, Allahu Akbar. Tetangga bilang, Pak RT, dapur Pak RT merasap. Tak terdengar nih Pak. Apakah itu disebut dengan khusyuk? Tidak, itu bukan. Orang khusyuk itu walaupun dipanggil dia dengar, tetapi walaupun dengar, dia tak akan menyambut dengan ucapan yang serupa, tetapi dia menggunakan adab-adab di saat menyambut atau orang memanggil atas dirinya. Dan dia sadar bagaimana cara menjawabnya, itulah yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak melihat apa-apa. Kita sujud sudah tak sadar lagi, bisa jadi kita ada tai cicak, kita hantam juga. Sudah tahu ada kanan jengking, kita hantam juga di tempat sujud itu. Itu bukan khusyuk. Tapi khusyuk ini sadar terjadi apa yang terjadi di depan kanan kiri depan belakang kita dengan dengaran atau penglihatan kita. Itulah disebut dengan khusyuk. Makanya ketika ada orang lewat sekalipun, orang yang depan sholat itu, dia harus menahan dengan tangannya. Bagaimana nak menghadap dengan tangannya kalau matanya tertutup? Makanya Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya orang sholat matanya terpejam. Maka mata itu terbuka menandakan bahwasanya dia adalah orang yang sadar dirinya sedang sholat. Begitu pentingnya sholat ini sampai tidak bisa digugurkan dengan apapun kecuali satu, kalau dia mohon maaf Pak, gila. Jadi orang sampai batas gila Pak, tidak wajib sholat. Dua, ketika seorang perempuan dia haid atau nifas, putus Pak, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti. Yang ketiga, kepada anak-anak yang belum akhir balik, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Kenapa kita hari ini menyuruh mereka sholat? Itu adalah sebuah pendidikan, proses untuk menjadikan mereka orang yang siap nanti menjalankan ibadah-ibadah syariah atas sholat yang dibebankan kepada mereka. Jadi tinggal pilih saja, kalau kita nggak mau sholat atau nggak mau dibebankan atas sholat, tinggal pilih saja. Mau jadi anak-anak, datang haid, datang nifas, atau jadi orang gila. Tinggal pilih. Kalau selagi kita waras, tahu ini duit, tahu ini gaji, ini honor keluar, duit habis, token berbunyi tahu, azan masih berkumandang, maka kita kewajiban itu selesai. Termasuklah orang yang dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, musafir perjalanan itu, maka tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk menegakkan sholat. Walaupun sebelum orang berangkat mungkin ke Padang, sebelum berangkat ke Jawa Pak, tadi pagi cuma sarapannya adalah segelas air teh. Tapi sepanjang jalan ini dia merasakan betapa kelemasan, kesusahan. Apa sebab? Dia tak bisa menikmati keindahan perjalanan. Karena baru 15 menit perjalanan bus itu Pak, dia sudah muntah. Yang dimakan tadi setengah piring lontong, yang keluar 2 kantong kresek. Lalu dia lemas, pucat wajahnya. Apakah gugur kewajibannya? Tidak. Tetapi Allah gantikan kepada mereka sebuah rukhsah atau keringanan. Yang keringanan itu ketika melaksanakan perjalanan yang namanya safar disebut dengan sholatul jama'. Sholat jama'. Apa itu sholat jama'? Mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu sholat fardu. Contoh, sholat asar dan sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur. Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar. Sholat isya dan sholat maghrib dikerjakan di waktu maghrib atau dikerjakan di waktu isya. Sholat jamaah ini tidak bisa dikerjakan begitu saja kalau tidak cukup syaratnya. Kalau bahasa kita, tidak ada orang menampal ban yang tidak bocor. Pak RW datang ke bengkel, Pak RT datang ke bengkel tampal ban, tolong kemari, apa Pak? Menambal ban? Iya, tapi ban Anda tidak bocor.
Pening tukang tampal ban itu. Nanti saya bilang ini bannya tidak bocor, takutnya nanti orang yang lain bocor. Tak ada orang menampal ban yang tidak bocor. Artinya kalau tidak ada alasan yang digunakan dalam hukum syariah, maka jamaknya tidak sah. Apa syaratnya? Yang pertama kata Imam Syafi'i dalam kitab Kutubus Shalah, perjalanannya itu harus lebih dari 81 km. 81 km ini ikut siko sampai mana? Kan itu pertanyaannya. Kalau siko sampai Dumeng, joleh Pak ya, 131 km itu tolnya. Baru tolnya Pak. Lalu kemarinya Pak. Tapi kalau ibu-ibu baru jalan-jalan ke Sungai Gelombang, tiba-tiba kita menjamaknya. Kita main ke Sungai Hijau, lalu kita menjamaknya, kita bangun kosor bulat, maka tidak sah. Apa sebab? Kata Mas Syafi'i tidak sah sebabnya jaraknya masih kurang daripada standarnya. Karena siko Sungai Gelombang ditarik Google Map, jaraknya baru 71 km. Belum masuk Pak, tidak bisa. Artinya harus dikerjakan secara normal. Yang kedua, perjalanan itu tidak untuk maksiat. Apa contohnya? Kita mau ke Padang Pak, kita mau ke kampung, kita mau ke Jawa, kita mau ke Jambi, kita mau ke Medan, kita mau ke Aceh. Tapi tujuannya Pak, kita akan mengambil harta warisan yang bukan hak kita. Punya adik kita, tapi kita akan kita kuasai untuk kita. Maka walaupun jaraknya lebih daripada 5.000 km, maka hukumnya tidak sah karena perjalanan itu mengandung kemaksiatan. Laki-laki perempuan yang bukan mahram dalam satu perjalanan bertujuan kemaksiatan, kalau dia melaksanakan sholat, apakah dijamak? Itu dan saat itu maka tidak sah dalam jamaknya itu sendiri. Masalah sholat yang lain urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian apakah boleh kita menjamak yang tidak pada jumlah kilometernya, tapi dalam keadaan tertentu? Kalau mohon maaf, contoh. Bapak Ibu mau berangkat atau jalan ke Kubang, ternyata sampai di BPG atau mungkin sampai di dekat jembatan Sahil itu ternyata hujan labek Pak. Berhentilah di gubuk-gubuk dekat toko bunga itu Pak. Tutup toko itu, tapi kita sempat di gubuk itu Pak, ketek itu Pak. Rupanya kita sebelum sholat belum sholat zuhur nih Pak. Ternyata mau sholat situ tempatnya tidak memungkinkan, tempatnya tidak ada situ Pak. Ternyata hujan makin lebat, bawa materi tidak, kalau dia berangkat lebih payah lagi Pak. Karena nanti basah kuyup, berisiko kepada kita penyakit, celaka dan sebagainya. Kita putuskan untuk berhenti. Lalu ternyata hujan itu berhenti sampai asar Pak. Kita berhenti saat itu. Maka ulama menyebutkan pada posisi yang darurat seperti itu, boleh zuhurnya dijamakkan di waktu asar tanpa disebutkan khotob. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian ada yang disebut dengan qasar. Apa itu dengan qasar? Qasar itu artinya meringkas. Dalam bab sholat jamaah ini bagaimana cara meringkasnya? Yang boleh meringkasnya berarti hanya, kata Mas Syafi'i, hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur bisa dikosor menjadi 2. Asar bisa dikosor jadi 2. Isya bisa dikosor menjadi 2. Terkecuali maghrib dan isya. Maghrib dan subuh ya tidak boleh Pak. Sebabnya kemarin saya tanya sama jemaah, Bu, kalau boleh dikosor berarti sholat zuhur 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib jadi 1 katanya. Saya tanya subuh, tidak sembahyang Ustaz gitu ya. Tidak masuk itu. Tapi yang masuk adalah jumlah 4 rakaat yang dapat dikosor. Apa sebab? Itu bilang tadi, perjalanan itu pasti sangat melelahkan kepada orang-orang yang safar di dalam perjalanan itu. Makanya Allah mengerti tentang perkara itu. Tapi yakin dan percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan kekuatan ujian kepada orang itu sesuai dengan kemampuan di antara mereka satu sama lain. Tadi itu ayat dibacakan oleh Imam Mahfud Rasulullah secara berjamaah. Ini menandakan bahwasanya segala bentuk syariah yang Allah tetapkan kepada kita, pasti Allah tahu tentang bagaimana kapasitas kita untuk menghadapi yang demikian itu. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya adalah 2 sholat itu dikerjakan di awal maupun di akhir tetap dalam keadaan yang terpisah.
Kalau dia jamaknya dilakukan pada waktu zuhur, sholat asar dan sholat zuhur itu namanya jamak takdim. Maka yang dikerjakan adalah sholat zuhur dulu, baru dikerjakan sholat asar. Bagaimana lafaz niatnya? Kalau tak dikosor normal, usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin majmu'ah ma'al asri mustaqbilal qiblati adaan, tetap adaan, karena dia bukan meninggalkan sholat secara yang demikian di tempat tinggal, karena dia dalam safar, maka sebutkan dengan adaan lillahi ta'ala. Baru dikerjakan sholat zuhur itu dikerjakan, setelah salam baru dikerjakan sholat yang kedua. Ustaz, boleh dipakai takdim atau enggak, atau takhirnya boleh enggak? Boleh dipakai, boleh tidak, karena itu sebuah istilah saja menunjukkan sholat yang dikerjakan di awal atau pada waktu yang kedua. Atau Ustaz itu langsung diucapkan, silahkan diucapkan, tidak masalah. Karena mengucapkan jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kita ucapkan, bahasa daerah kita waktu kita mengucapkan lafaz niat itu tidak membatalkan dan sah. Karena yang disebutkan niat itu sesungguhnya di dalam hati kita itu sendiri. Karena sesudah takbiratul ihram baru tak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab itu sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian setelah kita mengerjakan sholat yang pertama, kita kerjakan sholat yang kedua, yaitu sholat asarnya. Kalau itu di awal. Kalau seandainya mohon maaf pas mau berangkat belum masuk waktu sholat zuhur, ternyata tiket busnya kita sudah berangkat, maka sholat zuhur itu dikerjakan sholat asar, namanya jamak takhir. Berarti kerjakan sholat asar dulu, baru nanti dijamak sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau dikerjakan berjamaah boleh? Boleh. Boleh. Bagaimana kalau qasar? Diubah yang tadi arba'ah jadi raka'ataini. Bagaimana caranya? Kalau ini sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan di zuhur, jadi takdim kita qosorkan. Berarti usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat qasar, menjamak bersama asar menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Mungkin ada kadang di antara kita kadang tidak pandai menggunakan bahasa Arab dan sebagainya, boleh dengan bahasa Arab. Selebihnya sama dengan menggunakan bahasa Arab. Soal seperti biasanya, ya mau pakai iftitah itu hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau masih sanggup kerjakan, kalau tidak ya kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Karena Allah tak lebih memaksakan di antara kita. Yang penting rukun-rukunnya diselesaikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, perjalanan-perjalanan itu tentu orang berpikir, ada yang mengatakan, Ustaz, kalau seandainya saya berangkat zuhur, sudah saya jamak sholat asar, perkiraan saya datang sampai di kampung itu nanti maghrib, tapi ternyata sampai di kampung itu masih jam 4:30 karena supirnya ngebut. Apakah sampai di situ saya tetap harus mengganti atau saya tetap dengan jamak saya? Maka kalau sudah dalam perjalanan sudah cukup syaratnya, jaraknya, tujuannya tidak bermaksiat, maka walaupun kita sampai sebelum waktu asar misalnya, mungkin begitu capek sampainya, maka kita tidak wajib mengerjakan sholat asar walaupun kita sudah sampai di tempat tinggal itu. Sampai batas mana safar kita? Ini banyak berpendapat, Pak. Ada orang mengatakan, pokoknya selagi aku baru balik ke kampung lagi, aku masih bisa jamak, aku masih bisa qasar. Mayoritas jumhur ulama mengatakan batas safar itu untuk menjamak sholat adalah sampai dia di tempat tujuan, dan sampai di tempat tujuan itu apakah bermaksud dengan mungkin tetap atau cuma sementara, tidak lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka jamaknya atau safarnya sudah terputus dan dia sudah melaksanakan kepada mereka syariat-syariat sebagaimana mestinya pada umumnya di tempat tinggal mereka sendiri. Jadi kalau sholat asarnya ya 4 rakaat secara umum pada waktu itu silakan, dan tidak menjamak lagi, tidak boleh menjamak lagi daripada sholat yang akan datang, yang akan menuju kepadanya, karena sudah lebih batas waktunya. Jadi kalau dari kami yang kami pelajari, batasnya adalah 4 hari, Pak. Kalau lebih daripada 4 hari, baik niatnya cuma menumpang dan sebagainya, maka terputus dia, Pak. Jadi
mungkin dari beberapa uraian itu menjadi kesimpulan bagi kita yang jelas Allah hendak memberikan keringanan bagi kita.